Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang analisis kemampuan berpikir kognitif ditinjau dari self-efficacy terhadap pembelajaran matematika pada materi aritmatika sosial, yaitu di sini tentang proposal penelitian kualitatif. Nah, sebelum lanjut ke materi, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Devi Triharlanda dengan NPM 192151124. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, DRS MPD. Nah, yang pertama yaitu ada latar belakang masalah. Pada zaman modern yang serba canggih ini, banyak sekali perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Salah satunya yaitu ada proses pembelajaran di sekolah, menempatkan siswa sebagai faktor utama yang menentukan keberhasilan pencapaian cita-cita dalam proses belajar. Kognitif memiliki peran penting bagi perkembangan hidup anak di masa sekarang dan di masa yang akan datang, karena hampir semua hal yang dilakukan dalam hidup ini berhubungan dengan kognitif. Oleh karena itu, banyak orang tua yang berlomba-lomba mengembangkan kognitif anaknya sedini mungkin dengan cara mendaftarkan anaknya di sekolah yang lebih baik. Hal ini terjadi karena semakin meningkatnya persaingan dalam era globalisasi dan hanya orang-orang yang memiliki kognitif yang tinggi yang mampu bersaing di era ini. Nah, berdasarkan uraian di atas, maka akan dilakukan penelitian untuk mengatasi masalah yang dijelaskan, yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kognitif siswa ditinjau dari self-efficacy pada materi aritmatika sosial. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian yang berjudul Analisis Kemampuan Berpikir Kognitif ditinjau dari self-efficacy terhadap pembelajaran matematika pada materi aritmatika sosial. Nah, adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana kemampuan berpikir kognitif matematis siswa SMP kelas 7. Lalu yang kedua, bagaimana self-efficacy siswa SMP kelas 7. Lalu yang terakhir ada bagaimana kemampuan berpikir kognitif ditinjau dari self-efficacy siswa SMP kelas 7. Definisi operasional. Yang pertama, analisis. Analisis adalah aktivitas yang membuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu yang kemudian digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu, lalu dicari makna dan kaitannya masing-masing. Analisis adalah kata-kata yang sering digunakan dalam berbagai ilmu, mulai dari matematika, ekonomi, bisnis, manajemen, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada kemampuan berpikir kognitif. Kognitif adalah proses yang terjadi secara internal di dalam pusat susunan syaraf. Menurut Fabulous, ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan otak yang berarti proses kerja akal. Ruang gerak pengaturan kegiatan kognitif adalah aktivitas akalnya sendiri. Dijelaskan bahwa pengaturan kegiatan kognitif mencangkup penggunaan konsep dan kaidah yang telah dimiliki. Lalu yang ketiga ada self-efficacy. Menurut Diana Ellis Omford, self-efficacy adalah kegiatan seseorang, keyakinan seseorang tentang kemampuannya sendiri untuk menjalankan perilaku tertentu atau mencapai tujuan tertentu. Dampak daripada self-efficacy itu sendiri bisa dikatakan penting, bahkan bersifat sebagai motivator utama terhadap keberhasilan atau kesuksesan seseorang. Orang lain mungkin lebih memilih mengerjakan aktivitas yang yakin dapat mereka lakukan daripada melakukan pekerjaan yang mereka rasa tidak yakin mereka lakukannya. Lalu yang keempat, yang terakhir ada aritmatika sosial. Aritmatika sosial merupakan salah satu cabang matematika yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Cabang ilmu ini erat kaitannya dengan perhitungan keuangan di retail. Aritmatika sosial sama dengan mempelajari bilangan dengan operasi sederhana. Lalu, yaitu ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan
yang akan dicapai pada penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui kemampuan berpikir kognitif siswa SMP kelas 7, yang kedua untuk mengetahui self efficacy siswa SMP kelas 7, lalu yang terakhir untuk mengetahui kemampuan berpikir kognitif matematis ditinjau dari self efficacy siswa SMP kelas 7. Lalu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis yaitu secara umum hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pembelajaran matematika, terutama pemahaman guru atau peserta didik terhadap bagaimana kemampuan berpikir kognitif dan self-efficacy terhadap pembelajaran matematika. Lalu yang kedua ada manfaat praktis. Nah, manfaat praktis ini yaitu ada bagi peneliti, bagi sekolah, bagi guru, dan bagi peserta didik. Untuk bagi peneliti, yaitu penelitian ini sebagai pengalaman dalam melaksanakan tugas pembelajaran yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajar serta mengembangkan pembelajaran. Lalu untuk bagi sekolah, manfaat bagi sekolah yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak sekolah untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme guru dalam melaksanakan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didiknya. Lalu untuk manfaat bagi guru yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan acuan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas dan memberikan masukan kepada guru untuk dapat menggunakan model pembelajaran dengan tepat. Lalu yang terakhir yaitu manfaat untuk bagi peserta didik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu penunjang dan mempermudah peserta didik dalam mempelajari pelajaran matematika. Selanjutnya adalah landasan teori. Landasan teori yang pertama yaitu ada analisis. Menurut Komarudin tahun 1994 pada halaman 31, analisis adalah aktivitas berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan-hubungan masing-masing komponen, dan fungsi setiap komponen dalam satu keseluruhan. Analisis merupakan penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut, dan menghubungkan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan. Lalu yang kedua, menurut De Liangji tahun 1989, pada halaman 26 mengumumkan pengertian analisis sebagai berikut, yaitu analisis adalah segenap rangkaian perubahan pikiran yang menelaah sesuatu secara mendalam, terutama mempelajari bagian-bagian dari suatu kebetulan untuk mengetahui ciri-ciri masing-masing bagian, hubungan satu sama lain, dan perannya dalam keseluruhan yang bulat itu. Di bidang administrasi, analisis yang dilakukan itu tergolong dalam pengertian logical analisis atau analisis dengan pikiran menurut logika. Untuk dibedakan dengan analisis dalam ilmu alam atau kimia, yaitu physical atau chemical analysis. Yang terakhir, pengertian menurut Sujadi tahun 1997 pada halaman 107. Analisis adalah rangkaian kegiatan pemikiran yang logis, rasional, sistematis, dan objektif dengan menerapkan metodologi atau teknik ilmu pengetahuan untuk melakukan pengkajian, penelaahan, pengiraian, perincian, pemecahan terhadap satu objek atau sasaran sebagai salah satu kebulatan komponen yang utuh dalam subkomponen-komponen yang lebih kecil. Melalui analisis sintesis dapat disimpulkan bahwa analisis merupakan suatu kegiatan atau peristiwa untuk menguraikan, mencari data, dan menelaah sesuatu secara mendalam, serta melakukan pemecahan terhadap suatu objek secara keseluruhan menjadi komponen yang lebih kecil sehingga dapat dipahami secara mudah. Jenis analisis. Jenis analisis dibagi menjadi dua, yaitu ada analisis logika dan analisis realis. Analisis logika yaitu adalah jenis analisis yang mempunyai rancangan dengan menjalankan pemecahan sesuatu ke bagian-bagian yang berisi keseluruhan atas dasar prinsip tertentu. Nah, analisis logika itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada analisis universal dan analisis dikotomi. Analisis universal adalah analisis dari term umum ke terminologi khusus yang menjadi bagiannya. Lalu analisis dikotomi adalah analisis menurut dua kelompok yang saling terpisah, yaitu terminologi positif dan terminologi negatif. Atau dapat dikatakan bahwa analisis dikotomi tersebut didasarkan atas hukum logika atau prinsip eksklusif terti, yaitu prinsip penyisihan jalan tengah. Lalu analisis realis
adalah analisis yang mempunyai rancangan urutan benda yang berdasarkan pada sifat perwujudan bendanya. Analisis realis dibagi menjadi dua. Yang pertama ada analisis esensial, yaitu berdasarkan unsur dasar penyusunannya. Lalu yang kedua ada analisis aksidental, yaitu analisis berdasarkan sifat-sifat yang dalam perwujudannya. Lalu ada kemampuan berpikir kognitif. Kemampuan kognitif adalah proses yang terjadi secara internal di dalam pusat susunan syaraf pada waktu manusia sedang berpikir. Menurut Abdul Rahman, kemampuan kognitif berkembang secara bertahap sejalan dengan perkembangan fisik dan syaraf-syaraf yang berada di pusat susunan syaraf. Salah satu teori yang berpengaruh dalam menjelaskan perkembangan kognitif ini adalah teori Piaget. Nah, pengertian kemampuan kognitif menurut para ahli yang pertama ada Ahmad Susanto bahwa kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Kemampuan kognitif merupakan dasar bagi kemampuan anak untuk berpikir. Jadi proses kognitif berhubungan dengan tingkat kecerdasan atau inteligensi yang menandai seseorang dengan berbagai minat terutama sekali ditunjukkan kepada ide-ide belajar. Lalu yang kedua ada Partono Dewo. Tahun 2003 pada halaman 27 menjelaskan bahwa kognitif adalah pengertian yang luas mengenai berpikir dan mengamati. Jadi merupakan tingkah laku yang mengakibatkan orang-orang memperoleh pengetahuan atau yang dibutuhkan untuk menggunakan pengetahuan. Artinya bahwa dengan memiliki kemampuan kognitif, anak menggunakan alat berpikirnya untuk mengamati, menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa guna memecahkan masalah seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan. Semakin banyak stimulasi yang diperoleh anak saat berinteraksi dengan lingkungan, semakin cepat berkembang fungsi pikirnya. Lalu ada menurut Woolfolk yang dikutip Susanto 2012 halaman 57 mengemukakan bahwa kognitif merupakan satu atau beberapa kemampuan untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan dalam rangka memecahkan masalah dan beradaptasi dengan lingkungan. Kemampuan kognitif ini merupakan proses manusia menerima informasi atau pengetahuan. Adapun informasi yang dimaksud mencakup perasaan dan kesadaran terhadap diri sendiri, pengalaman pribadi atau lingkungan sekitar. Yang terakhir ada menurut Vygotsky, mengemukakan yang dikutip oleh Sugiono tahun 2013 bahwa kemampuan kognitif untuk membantu memecahkan masalah, memudahkan dalam melakukan tindakan, memperluas kemampuan, dan melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas alaminya. Nah, dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan kognitif adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu untuk menghubungkan, menilai, dan mengamati suatu peristiwa agar dapat memecahkan masalah secara efektif dan efisien. Perkembangan kognitif. Nah, perkembangan kognitif ini dibagi menjadi 4 fase. Fase yang pertama yaitu tahap sensori motor, yaitu umur 0 sampai 2 tahun. Aktivitas kognitif selama tahap ini didasarkan terutama atas pengalaman langsung melalui perbuatan fisik, yaitu gerakan anggota tubuh, dan sensori, yaitu koordinasi alat indera. Lalu yang kedua, tahap praoperasional, yaitu umur 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, anak mempunyai persiapan untuk mengorganisasikan operasi konkret. Istilah operasi konkret adalah berupa tindakan-tindakan kognitif seperti mengklasifikasikan kelompok objek, menata letak-letak benda menurut urutan tertentu, dan membilang. Lalu yang ketiga yaitu ada tahap operasi konkret, umur 7 sampai 12 tahun. Anak-anak pada tahap ini telah memahami operasi dengan bantuan benda-benda konkret. Kemampuan ini terwujud dalam memahami konsep kekekalan, kemampuan untuk mengklasifikasikan, mampu memandang suatu objek dari sudut pandang yang berbeda secara objektif. Lalu yang terakhir ada tahap operasional formal, yaitu umur 12 tahun ke atas. Pada tahap ini, anak mampu melakukan penalaran dengan menggunakan hal-hal abstrak. Jadi anak bisa bernalar tanpa menggunakan objek langsung, sehingga dalam struktur kognitifnya mampu hanya menggunakan simbol-simbol, ide-ide, abstrak, dan generalisasinya. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif, yaitu ada faktor keturunan, lingkungan, kematangan, pembentukan, kebebasan, minat, dan bakat. Lalu menurut Quarton dan Anders,
mengingat, mengerti, menerapkan, menganalisis, evaluasi, dan menciptakan. Yaitu menurut Wharton dan Anderson, yaitu taksonomi Bloom, ranah kognitif yang telah direvisi. Contoh soalnya yang pertama mengingat, rumus untuk mencari jumlah suku ke N dalam satu deret aritmetika adalah pada C1, kerja otak hanya mengambil informasi yang telah diingat dalam satu langkah menulisnya secara apa adanya untuk menjawab soal di atas. Otak tidak berpikir namun hanya mencari rumus jumlah suku dalam satu deret aritmetika lalu dituliskan. Lalu yang kedua yaitu ada pemahaman atau C2. Soalnya suku pertama suatu barisan aritmetika adalah 40 jika selisih antara setiap dua suku yang berurutan atau berkatan adalah 6, maka rumus suku ke N barisan tersebut dalam variabel N adalah, nah pada C2 ini kerja otak mengambil informasi pemahaman untuk substitusi indikator yang telah diketahui ke dalam rumus suku ke N. Lalu yang ketiga itu ada penerapan, yaitu diketahui sebuah barisan geometri 3, 6, 12, dan seterusnya, maka suku ketujuh dari barisan geometri tersebut adalah, nah pada C3 ini kerja otak mengambil informasi dalam satu langkah dan menerapkan informasi itu untuk dapat memecahkan permasalahan. Untuk menjawab soal di atas, setelah mengetahui permasalahan suku ketujuh barisan geometri, maka otak akan mencari ingatan tentang rumus mencari suku geometri. Setelah itu langsung diterapkan dan bisa memecahkan permasalahan. Lalu menganalisis C4. Dari suatu barisan aritmetika diketahui suku kedua adalah 5 dan suku kelima adalah 14. Jumlah 20 suku pertama barisan tersebut adalah, nah pada C4 ini, kerja otak mengambil informasi dalam satu langkah dan menerapkan informasi itu untuk memecahkan permasalahan. Akan tetapi informasi itu belum bisa memecahkan permasalahan sehingga dibutuhkan informasi lain yang berbeda untuk membantu memecahkan permasalahan. Untuk menjawab soal di atas, permasalahan adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu suku pertamanya berapa. Setelah kita mengetahuinya, barulah kita bisa mencari suku ke N. Lalu yang kelima yaitu mengevaluasi atau C5. Soalnya yaitu 3 buah bilangan berurutan yang berjumlah 12 merupakan suku-suku deret aritmetika. Jika bilangan ketiga ditambah 2, maka diperoleh deret geometri. Hasil kali ketiga bilangan tersebut adalah, nah, mengapa pada C5 ini bisa disebut evaluasi? Karena suatu permasalahan menuntut adanya keputusan. Keputusan diambil setelah dilakukannya analisa secara menyeluruh. Untuk menjawab soal di atas, kita perlu mengetahui terlebih dahulu pola bilangan yang dilakukan, lalu menentukan bilangan awal. Setelah diketahui bilangan awal, masuk ke dalam rumus deret geometri. Nah, yang terakhir yaitu menciptakan C6. Untuk jumlah 6.036 suku pertama deret geometri adalah 1.141 dan jumlah 4.024 suku pertamanya sama dengan 780. Maka jumlah 2012 suku pertamanya adalah, nah mengapa soal di atas kepada C6? Karena otak dituntut untuk memikirkan sesuatu yang baru yang bisa digunakan untuk memecahkan persoalan. Misalnya memperbarui rumus yang sudah ada menjadi rumus yang baru. Oke, selanjutnya adalah self-efficacy. Self-efficacy atau kepercayaan diri merupakan suatu aspek kepribadian penting pada diri seseorang. Keyakinan bahwa seseorang tersebut mampu menanggulangi suatu permasalahan dengan situasi terbaik dan dapat memberikan sesuatu yang dapat membahagiakan orang lain. Self-efficacy atau efikasi diri yang dimiliki seseorang biasanya akan berpengaruh pada individu tersebut dalam menentukan sebuah tindakan atau keputusan, di mana tindakan tersebut dilakukan untuk mencapai suatu tujuan atau beberapa hal kemungkinan-kemungkinan yang akan hadir di masa depan. Pengertian self-efficacy menurut para ahli, yang pertama menurut Bandura tahun 1986, self-efficacy adalah keyakinan seseorang mengenai kemampuan dirinya dalam melakukan tindakan untuk mencapai suatu hasil tertentu. Self-efficacy menentukan bagaimana individu merasakan, berpikir, dan memotivasi diri mereka serta bertindak. Apabila seseorang memiliki self-efficacy yang tinggi, akan menggiring individu tersebut untuk mengatasi tantangan dan juga hambatan dalam mencapai suatu tujuan. Hal tersebut diperkuat oleh Saparia 2011 yang menyatakan bahwa individu dengan self-efficacy yang tinggi akan mencapai suatu kinerja yang lebih baik disebabkan karena individu tersebut memiliki motivasi yang kuat, tujuan yang jelas, dan emosi yang stabil. Yang kedua yaitu self-efficacy menurut Alwisol 2011 adalah persepsi diri mengenai seberapa baik diri seseorang dapat memfungsikan dirinya dalam situasi tertentu. Sementara itu, Taura 2011 mengungkapkan bahwa self-efficacy adalah kemungkinan seseorang sehingga dapat menguasai suatu situasi dan menghasilkan berbagai hasil yang bernilai positif dan bermanfaat. Nah,
Menurut Jana Alice Onfroyd, self-efficacy adalah keyakinan seseorang tentang kemampuannya sendiri untuk menjalankan perilaku tertentu atau mencapai tujuan tertentu. Dampak dari self-efficacy itu sendiri bisa dikatakan penting, bahkan bersifat sebagai motivator utama terhadap keberhasilan atau kesuksesan seseorang. Orang lain mungkin lebih memilih mengerjakan aktivitas yang mereka sukai, yang yakin dapat mereka lakukan, daripada melakukan pekerjaan yang mereka sendiri tidak bisa mereka lakukan. Karena itu, dalam self-efficacy lah keyakinan dalam diri seseorang terhadap kemampuan yang dimiliki, bahwa ia mampu untuk melakukan sesuatu atau mengatasi suatu situasi. Ia akan berhasil dalam melakukannya. Nah, dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa self-efficacy adalah sebuah keyakinan yang berada di dalam diri seseorang akan kemampuan yang dimiliki dalam melakukan suatu tindakan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Seorang dengan self-efficacy yang tinggi cenderung akan mudah berhasil dalam menyelesaikan tugasnya daripada individu yang memiliki self-efficacy yang lebih rendah, karena orang yang memiliki self-efficacy yang tinggi, ia memiliki keyakinan yang cukup kuat akan kemampuan yang dimilikinya, sehingga ia tidak akan ragu dalam mengambil sebuah tindakan atau sebuah keputusan. Ada 3 aspek self-efficacy. Yang pertama yaitu ada aspek magnitude, yaitu dimensi ini mengacu pada derajat kesulitan tugas yang dihadapi. Penerimaan dan keyakinan seseorang terhadap satu tugas berbeda. Persepsi setiap individu akan berbeda dalam memandang tingkat kesulitan dari suatu tugas. Persepsi terhadap tugas yang sulit dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki individu. Ada yang menganggap satu tugas itu sulit, sedangkan orang lain mungkin merasa tidak. Keyakinan ini didasari oleh pemahamannya terhadap tugas tersebut. Lalu yang kedua ada aspek generality, yaitu beberapa keyakinan individu terbatas pada suatu aktivitas dan situasi tertentu, dan beberapa keyakinannya menyebar pada serangkaian aktivitas dan situasi yang bervariasi. Individu dengan efikasi diri yang tinggi lebih percaya mampu mempertahankan prestasi walaupun ada sumber-sumber stres dan cemas yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. Individu dengan efikasi diri yang tinggi menggunakan cara-cara mencegah sumber stres dan cemas, yaitu dengan merencanakan terlebih dahulu beban kerja agar supaya dapat menghindari kebingungan dan bekerja dalam batas waktu yang singkat. Nah, lalu yang ketiga yaitu ada aspek straight, yaitu keyakinan, di mana keyakinan seseorang mengenai kemampuan yang dimiliki atau permasalahan. Hal ini berkaitan dengan ketahanan dan keuletan individu dalam pemenuhan tugasnya. Self-efficacy yang lemah dapat dengan mudah menyerah dan dengan pengalaman yang sulit ketika menghadapi sebuah tugas yang sulit. Sedangkan bila self-efficacy tinggi, maka individu akan lebih memiliki keyakinan dan kemantapan yang kuat terhadap kemampuannya untuk mengerjakan suatu tugas dan akan terus bertahan dalam usahanya meskipun banyak mengalami kesulitan dan tantangan. Lalu menurut Bandura, faktor yang paling mempengaruhi self-efficacy pada diri seorang yaitu keberhasilan akan mampu meningkatkan self-efficacy secara profesional dengan kesulitan dari tugas. Yang kedua, tugas yang mampu diselesaikan oleh diri sendiri akan lebih efektif daripada diselesaikan oleh orang lain. Yang ketiga, kegagalan dapat menurunkan self-efficacy ketika seseorang merasa sudah memberikan usaha yang terbaik. Yang keempat, kegagalan yang terjadi ketika tekanan emosi yang tinggi tidak terlalu berpengaruh daripada kegagalan dalam kondisi maksimal. Menurut Onfroyd juga menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan self-efficacy dari seseorang, yaitu yang pertama keberhasilan dan kegagalan sebelumnya, yang kedua pesan dari orang lain, yang ketiga kesuksesan dan kegagalan orang lain, yang keempat kesuksesan dan kegagalan dalam kelompok yang lebih besar. Nah, self-efficacy itu juga dibagi menjadi dua, yaitu ada self-efficacy tinggi dan self-efficacy rendah. Selanjutnya ada aritmatika sosial. Kalian bisa lihat sendiri ya KD dan KI yang telah saya paparkan. Hasil penelitian yang relevan. Muhammad Yunus dengan judul Analisis Kemampuan Kognitif Siswa kelas 11 menggunakan pembelajaran matematika. Penelitian ini dilakukan di MTS Al-Mawasir kelas 11
Hasil dari tes kemampuan kognitif dan wawancara menunjukkan bahwa 1. Pembelajaran matematika siswa kelas 11 MT kelas 9 MTS Al-Mawasir Padang dengan sistem daring menghasilkan presentasi sebesar 81,6%. Yang kedua, kemampuan kognitif siswa kelas 9 menggunakan pembelajaran matematika memiliki kemampuan jenjang kognitif, yaitu presentasi rata-rata kemampuan kognitif level C1 sangat tinggi dengan presentasi 100%. Presentasi rata-rata kemampuan kognitif C2 memiliki presentasi 92,41%. Lalu C3 juga memiliki presentasi yang besar, yaitu 86,86%, dan kemampuan kognitif level C yaitu 58,58%. Lalu yang kedua, menurut Tati Resmiati dan Hamdan dengan judul analisis kemampuan pemecahan masalah matematis dan self-efficacy siswa sekolah menengah pertama. Tes yang diberikan adalah soal uraian dan skala sikap untuk mengukur self-efficacy siswa. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak satu orang siswa tidak dapat mengidentifikasikan kecukupan data untuk memecahkan masalah sehingga mendapat skor 0. Adapun 21 siswa kurang tepat dalam memahami permasalahan yang diberikan, sedangkan 7 siswa tidak bisa menyelesaikan model matematika dan tidak bisa memeriksa kebenaran solusi yang diperoleh, sehingga dapat dinyatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa pada salah satu SMP di Kota Bandung masih rendah sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan, akan tetapi sudah memiliki sertifikat yang cukup baik dalam pembelajaran matematika. Lalu kerangka teoritis, matematika secara umum didefinisikan sebagai bidang ilmu yang mempelajari pola dari struktur, perubahan dan ruang, maka secara informal dapat juga disebutkan sebagai ilmu bilangan dan angka dalam pandangan formalis. Matematika adalah penelaahan struktur abstrak yang didefinisikan secara aksioma dengan menggunakan logika simbolik dan notasi. Berpikir kognitif adalah pengertian yang luas mengenai berpikir dan mengamati, jadi merupakan tingkah laku yang mengakibatkan orang memperoleh pengetahuan atau yang dibutuhkan untuk menggunakan pengetahuan. Fokus penelitian berdasarkan latar belakang masalah, penelitian ini difokuskan pada mendeskripsikan kemampuan berpikir kognitif ditinjau dari self-efficacy siswa pada materi aritmatika sosial. Prosedur penelitian. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian di mana peneliti ini ditempatkan sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data bersifat induktif. Sumber data penelitian yaitu ada data primer dan data sekunder. Nah, lalu untuk teknik pengumpulan datanya yaitu ada tes, wawancara, dan angket. Teknik analisis datanya yaitu ada reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nah, untuk reduksi yaitu peneliti memisahkan antara data yang sesuai dan tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Lalu penyajian data yaitu data yang disajikan dalam penelitian ini adalah analisis awal. Lalu penarikan kesimpulan yaitu kesimpulan berisi tentang jawaban dari rumusan masalah yang telah disusun. Nah, untuk instrumen penelitian kalian bisa baca di proposal yang telah saya berikan di situ ya. Nah, lalu yang terakhir yaitu ada tempat dan waktu penelitian. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2022 hingga bulan April 2022 selama 4 minggu, yaitu 4 pertemuan pembelajaran matematika. Lalu yang kedua tempatnya yaitu dilakukan di SMA Negeri 1 Pangandaran pada kelas 11 IPA 2 sampai 11 IPA 5. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak penjelasan yang kurang dimengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.